Sudah disiapkan semuanya, masih muridnya Oh, sudah, nggih, alhamdulillah sudah, Bu. media sudah, Oke. anu apa, rekaman sudah ya. Nggih, sudah, Ini Bu. sudah bagus kok model seperti ini dikoordinasi ya, Nggih. Zoom-nya, sehingga membuat nyaman. Ini Bu Siti Umilin belum masuk, sebentar lagi pukul 1 ya. Kalau sudah semua berarti bisa dimulai ya. Nggih, Tadi Bu. saya Bisa siap mendengarkan langsung dimulai. mendengarkan Pak Aji di depan terdengar kok. Oh, tapi ini di tengah-tengah Nggih, ya. nggih, saya coba, Bu. Insya Allah terdengar semuanya, Bu. Saya pakai clip on, Bu. Oh iya, terdengar semuanya. Oke, Nggih. Gimana, Bu? Terdengar ini apa sudah mboten, bisa Pak Haikal? dimulai. Oke, silakan dimulai dengan mengucap Oh, bisa dimulai. bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Oke, saya akan mulai. Pak saya sudah direkam, Pak saya. Ya, sudah direkam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang tidak berangkat? Siapa? Arista. Oh. Terus kenapa Arista? Sakit. Kemudian cuma Arista? Satu? Oke. Izin ya. Oke, ada yang izin, ada yang sakit. Jadi nanti untuk daftar hadir nanti ada di menu materi. Jadi nanti Pak Guru itu akan menampilkan menu materi kepada kalian. Jadi Pak Guru di sini hanya memfasilitasi saja kalian, kalian yang belajar, kalian yang menemukan masalah, kemudian kalian yang menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Sudah siap? Oke. Nih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di teks sejarah atau novel sejarah, kemudian mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada di novel sejarah dengan kehidupan saat ini, dan yang terakhir mengkonstruksi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel sejarah dalam kehidupan saat ini, kemudian dijadikan teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang mendata informasi penting dalam novel sejarah pada minggu sebelumnya ya, teman-teman. Jadi itu adalah IPK yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Dan diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah. Mulai dari nilai-nilai kehidupan, kemudian mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada di novel sejarah, kemudian diaplikasikan kepada kehidupan kalian masing-masing. Setelah itu, kalian tentu akan menemukan fenomena-fenomena baru yang ada di novel sejarah yang dijadikan sebagai bahan teks eksplanasi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Lanjut. Ya. Adapun penilaiannya, jadi nanti Pak Guru itu melakukan penilaian 3. Yang pertama itu adalah penilaian akhir pembelajaran. Ini adalah penilaian yang akan dilakukan setelah kalian itu melakukan proses pembelajaran 1 semester, 2 semester. Biasanya ini PAS dan PTS itu. Kemudian assessment for learning di sini adalah penilaian untuk pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu ada tugas, kemudian kalian nanti presentasi dan menghasilkan produk, di mana produknya itu berupa teks eksplanasi. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penilaian sebagai pembelajaran, di mana di sini Pak Guru akan menilai sikap kalian. Nah, sikap kalian dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya ada penilaiannya. Berhubung ini adalah KD-nya 4.3, berarti fokus kepada penilaian keterampilan. Nah, lanjut, bisa dibaca? Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu,
sambil memahami dan sambil kalian itu mengaitkan kira-kira dalam kehidupan saat ini sudah ada, masih adakah hal-hal seperti itu. Karena itu adalah kerajaan Majapahit ya, di mana kerajaan Majapahit itu kejadiannya di masa lampau. Sudah? Kira-kira nilai apa saja yang dapat kalian ambil? Ada nilai agama. Ada nilai agama. Jawaban lain? Nilai moral. Ada lagi? Sosial. Oke. Nilai yang terkandung dalam teks tersebut itu adalah nilai agama, di mana di situ ada kata-kata doa. Nah, coba perhatikan. Nah, berhubungan dengan ketuhanan, dibuktikan dengan kutipan semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, dan Hindu itu melakukan suatu ritual yang namanya berdoa. Nah, ini ada hubungannya. Kemudian selanjutnya selain terdapat nilai agama, itu ada nilai juga, di mana di situ mengaitkan kehidupan manusia pada masa lampau. Berkaitan dengan nilai zaman megalitikum. Ada yang tahu megalitikum apa? Apa? Ya, itu berkaitan dengan zaman batu. Jadi sebelum ada perlengkapan dan peralatan hidup manusia saat ini, itu ada di mana hidupnya itu zamannya zaman batu. Tapi apakah ada hubungannya dengan kehidupan saat ini? Tentu ada. Hubungannya nih. Nah, masih ada hubungannya dengan zaman megalitikum dengan kehidupan saat ini, di mana setiap rumah-rumah yang ada di Indonesia pada zaman sekarang itu menggunakan batu besar di bawahnya sebagai pondasi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kalian. Kalian sudah kelas 12. Ibarat rumah, kalian itu sudah sebagai sedang membangun atap. Kalau pendidikan dasar sebagai dasar, kemudian pendidikan menengah bawah itu sebagai dindingnya, sekarang tinggal kalian itu membuat atapnya. Di mana atap itu bisa melindungi semua isi yang ada di dalam rumah. Jadi sudah saatnya kalian itu sudah membangun dengan baik, agar nantinya di dalam rumah ini terdapat properti-properti atau aksesoris-aksesoris kehidupan yang akan diisi oleh kalian, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan pengalaman, baik dengan kerja kalian, baik dengan profesi-profesi kalian nantinya. Itu terserah kalian. Nah, jadi ini saatnya kalian itu untuk membangun sebuah atap. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini peta konsep sebelum adanya teks eksplanasi yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Alangkah baiknya kalian memahami peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk mengkonstruksi nilai-nilai dari kehidupan sejarah itu, kalian itu harus mengetahui. Yang pertama itu adalah nilai-nilai kehidupan. Ya, yang kedua struktur teks eksplanasinya. Yang ketiga ada orientasi masalah. Jadi di sini ketika kakak kelas kalian dulu, pada KD ini itu terdapat masalah besar, di mana seluruh angkatan kelas 12 itu mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Untuk KD 4.3. Itu kenapa? Karena penggunaan media. Penggunaan medianya itu masih lama, masih menggunakan kertas. Ya, kita tahu sekolah kita adalah sekolah adiwata dan kita sudah saatnya untuk menghemat kertas. Karena kertas ini terbuat dari kayu, kemudian kayu jika dikonsumsi setiap hari kayu akan ditebang. Kalau sudah ditebang maka akan terjadi banjir. Makanya untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan, Pak Guru menggunakan template Canva. Sudah tahu? Nah, oke, sudah terbiasa ya terkait dengan penggunaan template Canva. Oke, silakan kalian berdiri. Ayo. Nah, oke, tepuk satu. Nah, ambil HP-nya. Kemudian barcode yang ada di layar LCD di depan. Silakan. Bagi yang memiliki aplikasi barcode, silakan di barcode terlebih dahulu. Ayo. Bisa. Jadi nanti keluar menu materi itu loh. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Masih berdiri.
Nah, kemudian setelah berdiri, kalian berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Nah, tepuk pundak kalian, tepuk pundak teman kalian. Nah, oke. Sudah kembali lagi, sudah itu saja. Nah, cuma kayak gitu saja ya. Oke. Kalau sudah terbuka materinya, silakan kalian berkelompok. Berkelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan kemarin. Ada kelompok Jenderal Sudirman, ada kelompok apa lagi? Bu Majid Cengho, kemudian Mahesa Jenar, Dipo Kusumo. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan materinya. Oke, di sini hanya pengantar saja. Bentar ya, masih loading terlebih dahulu. Nah, biarkan dulu. Yang tadi sudah di barcode, biarkan dulu ya. Bisa dinyalakan sound-nya, itu ada di kiri atas. Silakan dinyalakan sound-nya. Ini. Nah, itu adalah sound-nya. Kemudian kalian next, tekan next. Oke, Pak Guru harapkan botol-botol yang ada di ya, meja silakan taruh di bawah. Buku-buku catatan taruh di dalam meja. Hanya buku paket saja ya. Hari ini sudah nggak pakai buku lagi. Sudah menggunakan tempel kapas. Ini sudah berkelompok, silakan berhadapan-hadapan. Berkelompok. Tadi secara tersirat sudah Pak Guru jelaskan gimana kalian itu mengisi daftar hadir ya. Sekarang untuk seluruhnya silakan kalian mengisi daftar hadir pada menu daftar hadir. Diklik saja, itu langsung keluar, langsung menuju ke daftar hadir kelas kalian, semuanya. Untuk administrasi kehadiran atau presensi kalian. Sudah? Oke. Dalam waktu 30 menit atau 45 menit ke depan, kalian akan mengeksplor sendiri materi yang akan kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Di mana materi-materinya sudah Pak Guru sajikan, tinggal kalian itu mencari referensinya saja. Referensinya yang pertama terkait dengan teks, ada juga jika kalian membutuhkan teks, tekan teksnya, kemudian langsung menuju kepada teksnya. Kemudian yang kedua struktur, ciri-ciri, fungsi, nilai kehidupan, materi, kemudian ada rangkumannya juga, ada peta konsepnya juga. Nah, jadi ini adalah sebagai bahan kontrol kalian untuk menyelesaikan suatu masalah di kelompok kalian. Ya, terus gimana penilaiannya gitu ya. Setelah ini kalian buka langsung menuju ke LKPD. Ya, nanti kalau sudah mengisi daftar hadir. Jadi di sini kalian itu dalam waktu 2 jam ini kalian fokus kepada materi ini. Ya. Contoh ketika kalian itu mencari ciri-ciri teks. Nah, ini Pak Guru contohkan ya. Berarti kliknya di ciri-ciri teks. Berarti langsung keluar lah. Ini caranya. Nah, caranya seperti ini. Ya. Kemudian kembali lagi, ternyata kalian sudah menemukan ciri-ciri. Kembali lagi. Nah, di sini sudah ada, Pak Guru sudah sajikan semuanya, sudah lengkap. Ada, jika kalian bosan dengan tulisan, ada juga videonya. Contoh, ini gambar YouTube ya. Ini juga ada videonya. Nah, tinggal kalian memilih video mana yang akan menjadikan materi tersebut. Sampai di sini paham? Paham.
Oke, Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD kalian. Silakan diklik LKPD-nya. Ya. Jika tidak, itu jangan dibuat salinan ya. Masuk ke kelas Canva-nya Pak Guru ya. Ya, masuk ke kelasnya Canva-nya Pak Guru. Masuk ke kelas Canva-nya Pak Guru, Mbak. Langsung ke menu Canva saja. Ada kesulitan, Mbak? Mas? Sinyal? Oh iya, kotanya sinyal. Tapi kan bisa ya. Bisa. Lah ini buat salinan. Nah, buat salinan kemudian kalian kerjakan. Nah, jadi sini sebentar. Nah. Jadi seperti ini ya. Ini kan sudah ada tempel kanvasnya, sudah dibuat salinan. Nah, kemudian dulu. Ini kan buat salinan. Ke LKPD Mbak, maaf ke LKPD dulu. Ini kan masih materi. Ini kan materi yang LKPD mana? Itu bukan ini LKPD. Ya, ini buat salinan. Jadi setelah masuk ke kelas Canva-nya Pak Guru, kemudian buat salinan yang lembar kerja. Jadi isinya seperti ini. Ya, masih loading, sabar. Ya, ini. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Yang ada gambar Petruk apa ya? Gambar wayang lah, gambar wayang. Kemudian ada gambar gunungan juga. Itu adalah salah satu ciri khas orang Indonesia ya. Nah, sudah. Setelah ini, nah di sini jangan lupa nama anggota kelompok. Ini ditulis. Ya, nama anggota kelompok yang akan ada 4. Ya, ada 4. Silakan kalian tulis namanya. Sudah, setelah itu kalian jawab bersama kelompok kalian keseluruhannya. Di sini ada share. Dulu. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Di bawahnya identitas itu kan masih ada lagi pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian yang terakhir itu adalah menyajikan nilai-nilai yang ada di poin pertama ke dalam teks eksplanasi. Jadi ada alih ke teks. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Ini dilanjutkan, Mbak. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan tanyakan ke Pak Guru. Ya.
AUX mode. Bentar. Anak negeri membawa sebuah mimpi. Ada masalah, Mbak? Ya. Oh, sudah masuk ke nilai-nilai ya? Oke. Gimana? Itu langsung jawaban aja. Jawabannya iya. Jawabannya.
Sudah, Mbak? Teksnya ada di itu ya, sudah kemelut di Majapahit. Nah, ini teksnya ya, Kemelut di Majapahit yang akan kalian analisis. Jadi setelah ini kalian menuju ke nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Nah, setelah ini dibuat teks eksplanasi. Nah, di dalam nilai-nilai kehidupan ini tentu ada fenomena-fenomena yang terjadi di Kemelut di Majapahit. Nah, fenomena-fenomena tersebut kalian sajikan ke dalam teks eksplanasi. Jadi seperti itu cara kerjanya. Sudah sampai mana? Ya, ada kesulitan? Ini pakai ini. Ini yang benar Gimana, Mbak? buat yang nilai moral nilai sosial sama ini yang benar langsung ke nilainya atau ditunjukkan dulu teksnya yang mana, Pak? Oh, itu bisa langsung ke nilainya terlebih dahulu, kemudian ditunjukkan teksnya. Jadi kan di dalam teks tersebut itu sebagai bukti bahwasanya ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam teks Kemelut di Majapahit. Kemudian baru disajikan ke dalam kehidupan saat ini. Nah, contohnya nilai terkait dengan nilai budaya seperti tadi. Itu ada nilai budaya bahwasanya dari zaman dulu sampai sekarang kalau dalam pembuatan rumah itu masih menggunakan batu besar ya sebagai pondasi. Nah, makanya di Indonesia untuk agama Hindu dan Buddha ada patung atau ada candi. Kapura ya. Nah, gapura-gapura tersebut. Nah, itu bentuknya juga masih ada di dalam rumah-rumah Jawa saat ini. Apalagi terkait dengan kerajaan Majapahit, ini adalah salah satu kerajaan yang besar di Indonesia, dulu sempat berjaya. Ya. Bisa dipahami, Bisa, Mbak kasih, Nada? Oke. Ini kelompoknya siapa? Loh ya berkelompok. Hah? Oh, digabungkan aja, digabungkan. Oh, ini gimana ini kelompok kelompok apa ini? Kelompok Dipokusumo. Untuk menjadi perhatian ya. Ini kelompok Dipokusumo menganggap dirinya itu paling bisa. Nah, jadi tidak mau bekerja, ya tidak mau bekerja sama. Nah, ya, ayo sini, lo ini gimana? Nah, tidak mau bekerja sama. Padahal di fase kalian itu fase membuat atap. Kelas 12 itu sudah saatnya kalian itu membuat atap sekeras-kerasnya, senyaman mungkin. Nah, ini kalau seperti ini berarti atapnya bocor ya. Ya, kalau atapnya bocor, properti yang ada di dalam itu pasti akan basah. Kemudian rusak ya. Rusak satu. Jadi itu ya, Mbak. Iya. Ya, tak kira dari tadi
Ternyata. Oh, gabungnya bingung. Ya, ayo dikerjakan. Ya, nanti tolong menjadi catatan karena nanti ada penilaian sikap juga ya. Penilaian sikap diri sendiri dan penilaian sikap antar teman. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Belum selesai ya? Untuk kelompok ini gimana, ada masalah? Belum ada. Belum ada. Ya, jangan cari masalah. Ini ketua kelas ya. Ketua kelas Farhan. Kelompok apa? Chengho. Yang Chengho itu adalah salah satu akulturasi antara Cina dan Indonesia. Nah, itu kan dari bentuk atapnya, bentuk itunya sebagai ciri khas. Sudah? Langsung ke nilai-nilai. Nilai-nilainya sudah? Ini Lagi. Ya. Masih kurang. Teks eksplasinya juga itu dilengkapi. Gimana? Gimana? Yang catatan Yang catatan. diisi apa, kesimpulan apa gimana? Oh, ini kalau ada tambahan nilai lagi. Kalau misal tidak ada, biarkan saja. Kalau tidak, Pak Guru kan hanya menampilkan berapa nilai, Mbak? Tolong sebutkan. Apa saja? Nilai moral, Nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai religius. Nah, itu kalau ini template itu sebagai tambahan jika ada nilai-nilai lain. Contohnya nilai estetik. Nilai estetik itu apa? nilai keindahan. Nilai keindahan berkaitan dengan suatu benda atau objek untuk nilai keindahan. Ya. Sudah selesai apa ini kelompok? Loh, mau ditambah nilai estetikanya, Pak? Mau ditambah? Oke, tidak apa-apa. Monggo. Eksplorasi ini sudah disusun? Sudah. Ya. Ada kendala? Belum ada. Hah? Belum ada. Oh, belum ada. Ya, berarti lancar ya? Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Nama-namanya sudah ditulis? Sudah. Eksplorasinya sudah disusun? Sudah. Oke. Terima kasih. Gimana? Pakai Apa? yang catatan ini foto apa? Yang catatan, nah itu kan untuk menambahkan nilai-nilai yang lain. Tadi sudah dijelaskan. Berarti bebas, Pak. Kalau di situ memang tidak ada, itu kan Pak Guru kasih space untuk ada nilai-nilai baru yang kamu temukan. Ternyata tidak ada, ya udah dihapus saja. Ya, dihapus bisa, kemudian biarkan saja juga nggak apa-apa. Ya, dihapus saja. Sambil mengerjakan, tolong diperhatikan ya, sambil kalian itu mengerjakan, kalian akan diadakan untuk penilaian diri. Penilaian diri ya. Ke menu materi. Ke menu materi lagi, siapa tahu ada yang sudah selesai atau ada yang belum selesai, silakan kalian mengisi. Mengisi terkait dengan penilaian sikap. Ya, ini diklik penilaian sikapnya. Jadi dulu nih. Jadi penilaian sikapnya Pak Guru juga tidak menggunakan ini. Silahkan. Yang pertama itu penilaian diri. Berarti kalian itu menilai diri kalian sendiri. Nah, contoh di sini atas nama Al-Huda. Nah, apakah sudah bersungguh-sungguh berusaha belajar dengan sungguh-sungguh? Jika sudah, ya ya. Jika tidak, ya tidak. Ya.
Nah, contoh di sini semuanya sudah melaksanakan. Klik saja. Oke, ini untuk penilaian dirinya. Selanjutnya ini untuk penilaian antar teman. Nah, untuk penilaian antar teman, kalian menilai teman kalian. Nah, contoh tadi itu sudah menjadi catatan yang kelompok apa ya namanya, Mbak? Oh, Bumi Sudirman. Kelompok Bumi Sudirman itu sudah ada catatan bahwa tidak mau berkelompok, maunya mengerjakan tugas individu. Nah, itu sebagai catatan. Jika kalian mau menilai imam, berarti kalian pilih di sini namanya imam. Imam 14 ya. Oh ya, ini imam. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian tinggal dinilai. Contoh, berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah tadi belajar dengan sungguh-sungguh? Oh, itu terserah kalian. Jawabannya jangan Pak Guru yang menjawab. Ini hanya contoh saja. Jika iya, ketik iya. Jika tidak ya, tidak apa-apa. Gitu. Setelah itu tinggal dikirim. Paham? Nah, sambil kalian berkelompok menilai teman kalian ketika melaksanakan tugas kelompok atau pekerjaan kelompok atau pekerjaan ketika membuat produk.
Gimana? Ceritanya Teks ceritanya di mana? dikasih di nilai-nilainya. Bisa, kalau semisal waktunya cukup ini bisa di bawahnya. Kalau semisal tidak ya hanya keterangan nilai-nilainya saja. Intinya kalian itu mampu membuat teks yang eksplanasi ini, Mbak. Nah, ini kan masih ada lah ini. Intinya itu ada di sini. Jadi ketika pembuatan teksnya itu lebih mudah. Ya, sudah. Ini belum nilai apa? Nilai religi ya. Nilai religi berarti nilai agama. Ya, kalau agama itu berkaitan dengan agama, tapi agamanya bukan hanya agama Muslim atau non Muslim ya. Agama yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia apa saja? Katolik, Hindu, Islam, Kristen, kemudian Konghucu. Nah, di situ kan banyak sekali nilai-nilainya. Contoh, kalau Muslim berarti kan berdoa, kemudian sholat. Kalau sembahyang juga di Hindu, Buddha itu juga ada. Nah, tapi di situ tidak menjamin kita untuk berpecah belah ya. Kita tetap menghargai apa yang teman-teman kalian percaya. Jadi tidak ada masalah ketika kelompok kalian mungkin di sini ada yang non Muslim atau Muslim, itu tidak menjadi masalah untuk bekerja sama. Ya. Jadi itu kan contoh nilai-nilai yang ada dalam kehidupan saat ini. Nah, hanya itu mungkin konflik-konflik yang ada di luaran sana itu bukan menjadi nilai-nilai yang ada di dalam teks sejarah. Walaupun mungkin di dalam teks sejarah itu ada peperangan ya, peperangan antar kerajaan, kemudian peperangan antar patih atau antar prajurit itu kan kadang ada. Termasuk di Kemelut di Majapahit itu kan ada cerita tentang raja itu membanting piring. Raja itu membanting piring ke tanah. Nah, itu kan bertanda bahwasanya akan terjadi kelaparan, kemudian akan terjadi masyarakat masyarakat itu tidak jadi panen. Nah, itu menyebabkan tanah Indonesia, terutama di Kerajaan Majapahit, itu akan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Dan di situ akan menyebabkan suatu kemiskinan. Nah, itu bisa kalian ambil dari penggalan cerita tersebut, bahwasanya fenomena-fenomena yang ada di teks cerita sejarah berkaitan dengan Majapahit itu bisa dijadikan teks kemiskinan. Nah, kemudian kalian menyusun sesuai dengan strukturnya. Nah, terus gimana strukturnya? Strukturnya ada di menu materi. Ya, menu materi itu semua sudah ada, tinggal kalian explore saja. Pak Guru tidak akan menerangkan. Kalau kalian merasa kesulitan, baru kalian tanya. Situ, ya, paham ya? Yuk, sama-sama. Ini kelompok apa? Ya, Bumi Sudirman sudah lagi apa? Mau ngunduh. Oh, sudah selesai ternyata. Ini dari Bumi Sudirman sudah hampir selesai dan bahkan sudah selesai ya, Mbak? Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian diunduh ke format PDF. Format PDF dan juga kirim ke guru. Format PDF-nya ini untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran terkait dengan 4.4 menganalisis struktur. Ya, jadi nanti untuk KD teks cerita sejarah, jadi kalian itu punya bukunya. Ya, kalian itu sudah tidak lagi menulis lagi, sudah punya e-book-nya di sini. Iya. Ya. Bisa direvisi lagi, terserah. Atau mau presentasi? Nanti. Ya. Kesulitannya apa, Mbak, untuk mengerjakan soal ini? Kesulitannya Apa? cari nilai-nilainya. Cari nilai-nilainya susah. Iya. Ya, memang untuk teks cerita sejarah itu nilai-nilainya susah karena ceritanya itu kadang menggunakan bahasa yang kita tidak tahu. Iya. Ya, Karena kan ada bahasa Sangsekerta atau bahasa, coba sebutkan bahasa yang sulit di situ. di Majapahit. Prajurit. Paduka. Paduka itu apa? Paduka. Apa?
Kamu tapi keraja. Iya. Paduka Raja. Gitu. Keraja. Nah, itu banyak sekali. Makanya kenapa kalian itu harus mempelajari bahasa Indonesia. Karena kita tahu bahasa daerah itu ribuan, puluhan, bahkan 10 hampir puluhan ribu bahasa yang ada di Indonesia. Jika kalian tidak belajar bahasa Indonesia, kemudian kalian hidup di Papua, apakah kalian akan berkomunikasi? Tidak. Tidak. Berarti komunikasinya menggunakan Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Oke, dilanjutkan ya, Mbak. Iya, Pak. Kelompok? Novia. Hah? Novia. Kelompok Nopia. Nopia itu apa, Mbak? Kue Novia. Kue Nopia. Kue Nopia. Buatan? Purbalingga. Buatan Purbalingga. Oh, kue Nopia ya. Kenapa kamu memilih kelompok kue Nopia? Berkaitan dengan sejarah. Berkaitan dengan sejarah kue Nopia. Iya, di Purbalingga. Oh iya, itu adalah salah satu makanan khas. Apa ya? Selain apa? Selain Purbalingga makanan khasnya apa? Sate platet. Sate, platet, kemudian mendoan. Terus Ya, getuk lindri. betul. Yang kayak Tempat sejarah yang kamu ketahui di Purbalingga? Apa? walau. Bola. Masjid? Kayak masjid cengkeh. Masjid Cengho. Cengho itu bukan sejarah, bukan? Bukan. Tuh. Makanya pentingnya kalian mempelajari cerita sejarah. Cengho itu adalah bangunan kekinian dan itu belum menjadi situs sejarah. Karena untuk menjadikan situs sejarah harus ada surat dan nomor resminya dari kementerian. Nah, jadi jangan anggap kalau ada benda-benda kuno itu sudah masuk ke dalam sejarah. Belum tentu. Kalau yang di Purbalingga itu contohnya Masjid Kelenteng Kuning. Tahu di mana? Di Onje. Adipati Onje itu adalah sejarah awal mulanya Kabupaten Purbalingga. Itu dari situ. Dan menyebar dan jadilah nama sebuah Purbalingga, kota kalian tercinta. Ya. Ada kesulitan? Apa? Udah selesai. Udah selesai? Cepet ya? Alhamdulillah. Berarti menggunakan Canva ini meningkatkan kalian menulis ya? Benar-benar meningkatkan. Kenapa? Suka dengan hal-hal seperti ini? Iya, suka. Handphone. Oh, tinggal template aja. Ya. Oke. Mana udah beberapa kelompok sudah selesai? Kelompok apa, Mbak? Cengho. Ya. Sudah selesai juga? Yang eksplanasi. Oh, yang menyusun eksplanasi ya. Tinggal membuat strukturnya. Sudah? Tinggal. Oke. Silakan kirim, bagi yang sudah selesai kirim ke Pak Guru. Kirim ke kelas ya. Kelas Aji Dwi itu. Silakan kalian lihat. Ini adalah pekerjaan kalian yang sudah dikirim ke Pak Guru, dan ini juga masih bisa kalian edit karena Pak Guru masih memperbolehkan untuk melakukan peninjauan. Ya, itu di situ sudah terkirim dari Farhan, kemudian Lelaning, Dini Rahma, ini ada 2, mungkin kirimnya 2 kali ya, tidak apa-apa. Nah, tuh.
Oke, kita akan presentasi berdasarkan kelompok. Walaupun ada mungkin sebagian itu belum selesai atau masih dalam kerangka, itu Pak Guru tidak masalah. Karena nanti untuk template Canva ini kalian bisa diakses dimanapun, kapanpun, di rumah pun kalian itu bisa. Nah, berhubung ini pekerjaan kelompok, saya yakin antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi ini Pak Guru minta beberapa kelompok untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok yang berani untuk melakukan presentasi. Ayo. Ayo. Kelompok mana? Oh, kelompok makanan ya. Kelompok makanan. Karena di sini yang kelompok makanan itu hanya kelompok Nopia. Ya kan? Silakan untuk kelompok Nopia, ini yang mewakili di template Canva-nya mana? Yang mana? Yang Dini Rahma ini ya? Oke, ini adalah hasil karya kelompoknya Dini Rahma. Nah. Silakan Pak Guru akan menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nopia akan mempresentasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita Kemelut di Majapahit dari teks cerita sejarah. Akan dijelaskan oleh Dini. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Dari kalimat juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wiwita Tikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala HIP desa, kurang tepat jawabanku. Kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dari kalimat tersebut adalah seseorang yang tidak berani membela kebenaran sama buruknya dengan melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. Pada kalimat Ronggo Lawai marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi Sang Adipati menggunakan aji kedikdayanya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Akang Mas Adipati harap Paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nilai sosialnya yaitu terjadi konflik dan penyelewengan jabatan dalam kerajaan yang membuat Bumi Pertiwi menjadi hancur dan miskin. Nilai kehidupan yang ketiga yaitu ada nilai pendidikan. Pada kalimat hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. Nilai pendidikannya yaitu kita senantiasa memberikan nasihat baik kepada siapapun. Pada nilai kehidupan yang keempat yaitu ada nilai budaya. Pengangkatan Patih Hamengkubumi yaitu Patih Kerajaan Majapahit yang diangkat dari Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja yaitu Senopati Nambi. Nilai budayanya yaitu pemilihan pemimpin dengan cara keturunan. Nilai kehidupan yang kelima yaitu ada nilai religi. Kala itu tahun 1309 segenap rakyat berkumpul di alun-alun, semua berdoa. Apapun warga agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang. Purwakarta tidak dijaga terlalu ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka lebih dari itu.
Segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas giring yang diderita pertara jasa Jawa warga. Agamanya adalah agama apapun akan melakukan doa untuk kesembuhan raja. Catatannya itu nilai yang terkandung dalam novel sejarah antara lain yang pertama nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat. Kedua, nilai moral, nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau kesopanan. Yang ketiga, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Empat, nilai agama, nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Kelima, nilai pendidikan, nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, dalam nilai-nilai tadi, kita akan menyajikan hasil nilai kehidupan dalam teks sejarah ke teks eksplanasi yang akan dijelaskan oleh Joa. Sini saya akan menjelaskan, Itu mic-nya agak angkat karena di belakang nggak kedengeran ya, Mbak? Diangkat. Ya, di situ. Kalau nggak diklipin aja nggak apa-apa. Nah, oh ya, itu dipegangin, Mbak. Nah, kayak gitu. Oke, dilanjutkan. Di sini saya akan membacakan teks eksplanasi hasil diskusi kami. Berjudul Kemiskinan. Pada pernyataan umum, kemiskinan adalah tingkat penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Secara umum, orang miskin tinggal di tepi sungai, di bawah jembatan, dan di tempat-tempat di mana bangunan tidak layak untuk didirikan. Terkadang mereka juga membangun rumah di atas tanah pemerintah. Kemiskinan bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang memiliki masalah kemiskinan yang sama dengan Indonesia. Pada yang kedua, urutan sebab akibat. Kemiskinan atau pemiskinan disebabkan oleh banyak faktor pembatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Juga hal-hal seperti kebangkrutan, bencana, perilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial. Kemiskinan global didorong oleh faktor struktural, perilaku, dan sosial. Kami mengkonsumsi perilaku orang, menghormati kebutuhan, dan membelanjakan uang dalam kaitannya dengan pendapatan. Jumlah keluarga juga dapat berpengaruh jika pendapatan tidak memenuhi kebutuhan semua keluarga. Dalam kasus kemiskinan itu sendiri, faktor struktur sosial cukup turun-temurun. Orang tua miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, sehingga sulit bagi anaknya untuk bersekolah. Dengan demikian, generasi kebodohan dan kemiskinan keluarga miskin dengan mudah diturunkan ke generasi berikutnya. Faktor gengsi merupakan faktor yang juga termasuk dalam faktor perilaku pribadi. Orang lebih cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi di atas kebutuhan dasar. Rokok, ponsel, pakaian desainer, dan perjalanan adalah contoh kesenangan sesaat yang dapat digunakan untuk membayar uang yang diperoleh di tempat kerja. Uang yang diterima tidak lagi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi pemerintah dan masyarakat dapat berbuat banyak untuk memerangi kemiskinan ini. Dimulai dengan pemerintah menaikkan upah minimum bagi pekerja, memberikan kesempatan kerja yang memadai, memberikan pendidikan gratis, perumahan yang terjangkau, dan meminta orang secara pribadi untuk melakukan hal yang benar. Jangan buang uang, cari pekerjaan yang cocok, kehilangan gengsi dengan menabung dan membantu masyarakat setempat. Kerjasama penduduk kelas menengah atau menengah dan kelas ekonomi atas dengan kelas bawah sangat penting. Saling mengingatkan bantuan, tetapi orang-orang dengan sedikit tabungan seharusnya tidak hanya menunggu dan menerima bantuan yang ditawarkan. Yang terakhir, interpretasi. Dikatakan bahwa kemiskinan tidak harus menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia atau di tempat lain di dunia. Ketika kita secara pribadi ingin menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki, yang tiada taranya timbul rasa puas. Selain kerjasama antara negara dan masyarakat sekitar, negara kita berharap dapat memberantas fenomena kemiskinan yang semakin parah untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan. Nah,
Nah, jadi yang sudah dibacakan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan, kita menyimpulkan yaitu kemiskinan menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia atau di tempat lain di dunia. Kemiskinan adalah tingkat penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemiskinan dapat terjadi oleh banyak faktor, dan untuk mengatasinya dibutuhkan kerjasama antar pemerintah dengan cara masyarakat miskin itu sendiri. Terdapat beberapa faktor, seperti faktor pembatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, faktor struktur sosial cukup turun-temurun, faktor gengsi. Ada pertanyaan tentang cerita kemiskinan? Ya, boleh. Ya, silakan ada pertanyaan dari kelompok apa, sebutkan nama dan kelompoknya apa. Perkenalkan, nama saya Alias Ricayani Kinasi dari kelompok Cengho akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Nopia. Jadi pertanyaan saya adalah, contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang berkaitan pada novel sejarah yang telah kalian analisis? Terima kasih. Berkaitan dengan nilai moral. Silakan dijawab. Oke, contoh dari nilai moral yang pertama yaitu membantu orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan. Yang kedua, menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan atau luar panti. Yang ketiga, menghormati sesama manusia, tua atau muda. Yang keempat, memberikan pembelajaran untuk anak-anak jalanan. Cukup dari penjelasan dari saya. Ada lagi dari pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Naswa Ramadhani dari kelompok Bumi Sudirman. Dari cerita yang sudah kalian amati, apa manfaat mempelajari cerita sejarah itu? Apa sih? Manfaat dari mempelajari cerita sejarah yaitu kita dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah yang telah dianalisis. Sekian, ada jawaban lain, silakan. Pak Guru kasih kalian untuk berargumen. Selain berargumen di diskusi kali ini, silakan kalian juga nanti per kelompok ya. Per kelompok itu bisa berkomentar di template-nya kelompok Nopia. Nah, silakan kalian boleh berkomentar. Di situ nanti ada namanya. Ada namanya akunnya kalian. Contoh di sini ada kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai, semisal di kemiskinan ini. Nah, ini kan seharusnya menjorok untuk paragraf. Kemudian nah ini kemiskinannya kurang ke rata. Silahkan kalian boleh berkomentar di situ. Terserah komentarnya bebas. Yang penting sopan dan tidak mengandung sara ya. Karena ini berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan kalian. Itu. Ada pertanyaan lagi? Dua, dari yang pertama dari kelompok Bumi Sudirman, kemudian dari kelompok mana Mbak? Cengho dan Bumi Sudirman. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian simpulkan dari pekerjaannya kelompok Nopia. Silakan untuk disimpulkan, kemudian sudah selesai. Di akhir saja. Simpulannya yaitu kemiskinan menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia atau di tempat lain di dunia. Kemiskinan adalah tingkatan penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Terdapat beberapa faktor seperti faktor pembatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Faktor itu yaitu struktur sosial yang cukup turun-menurun dan faktor gengsi. Oke, sudah. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Jadi untuk
kelompok Nopia itu sudah melaksanakan presentasi di mana teks eksplanasinya itu berjudul kemiskinan. Tadi sudah disimpulkan bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah judul apa judulnya? Kemelut di Majapahit itu berdampak kepada kemiskinan. Itu ada fenomena-fenomenanya. Mengapa suatu kerajaan yang sangat besar dulu, sangat berjaya, hampir seluruh Indonesia itu dikuasai oleh Majapahit, tiba-tiba runtuh dengan seketika. Tuh. Ada lagi kelompok yang mau maju? Silahkan. Masih ada waktu untuk maju. Dari kelompok Bumi Sudirman. Silakan. Nilai-nilai eksplanasinya saja ya. Nilai-nilainya di kesimpulan saja. Bumi Sudirman. Silakan. Karya yang dikirim menggunakan namanya siapa? Lelaning ya, Mbak Lelaning. Nilai-nilai terus teks eksplanasinya dibacakan. Eksplanasinya saja, kemudian nilai-nilainya jangan dikasih tahu. Itu Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bumi Sudirman akan membacakan hasil teks eksplanasi dari kelompok kami. Judulnya Budaya Masyarakat Kerinci. Masyarakat Kerinci merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Kerinci. Mereka hidup dekat dengan alam sehingga wajar saja memiliki berbagai peninggalan jejak kearifan lokal yang sangat berharga. Salah satunya adalah serayo. Serayo atau yang sering juga disebut nyanyo bisa didefinisikan sebagai suatu aktivitas bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kerinci untuk tujuan bersama juga dengan semangat gotong royong. Tak diketahui dengan pasti juga, awal-awal munculnya serayo ini diduga aktivitas yang juga disebut berselang atau berselang dari bahasa Melayu ini muncul pertama kali untuk menyebut aktivitas menggarap lahan atau sawah bersama-sama. Orang yang memiliki lahan atau sawah yang besar butuh bantuan orang lain untuk mengelolanya. Sedangkan orang yang tak memiliki lahan akan menumpang menanam dan mengerjakannya dan kemudian saling berbagi hasil pertaniannya. Hingga akhirnya kegiatan serayo ini tak hanya berhenti pada soal penggarapan lahan atau sawah saja, tetapi juga dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat Kerinci sehari-harinya. Misalnya peternakan, pembangunan rumah, sampai dengan upacara adat. Aktivitas ini dapat dibagi menurut jumlah orang-orang yang terlibat. Yang berskala kecil biasanya hanya melibatkan 5-10 orang dan disebut dengan bobo. Biasanya ini dilakukan ketika ada upacara adat atau hajat dalam lingkup keluarga atau kerabat. Yang berskala besar disebut andin dan melibatkan lebih dari 10 orang dalam aktivitasnya. Salah satu contoh aktivitas berskala besar adalah pembukaan lahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, itu sudah dua kelompok yang sudah maju dan sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok-kelompok yang lain, silakan kalian berkomentar di antar kelompok ya. Berkomentar mulai dari kelebihan, kekurangan, atau yang lainnya. Contoh di sini ya. Mohon maaf, berhubung
ini bisa dicoret-coret ya, bisa dicoret-coret. Ini judulnya. Nah, ini kan judulnya. Nah, judul, kemudian yang pertama strukturnya ada. Nah, ini. Kalian bisa berkomentar di sini. Nanti di template Canva-nya kalian, mungkin di sini nanti ada imam. Ya. Itu berkomentar, ini ternyata belum sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Bisa. Kemudian ada kakak. Kalimatnya terlalu mudah, jadi ini belum termasuk ke dalam unsur faktor-faktor atau penyebab sebab akibat dari budaya masyarakat Kerinci. Itu contoh. Jadi silakan kalian berkomentar. Oke, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru akhiri. Sebelum Pak Guru mengakhiri, silakan kalian berdiri lagi. Kemudian ada yang punya yel-yel? Sebelum menyimpulkan, nanti salah satu Pak Guru minta pada salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran. Tapi kita ice break terlebih dahulu. Ya. Ice breaknya mau ngapain? Nah, berhadapan lagi. Berhadapan lagi. Tapi harus laki-laki dan perempuan. Bagi yang sendirian, contohnya dari kelompok Nopia itu kan tadi ada yang tidak berangkat. Ya udah bertiga. Oh jangan sama laki-laki, bahaya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu melanggar nilai-nilai ya. Nah, melanggar nilai-nilai kehidupan di semua aspek kepercayaan yang ada di Indonesia. Tuh. Oke, pegang pundaknya. Pijat pelan-pelan, pijat. Nah, iya. 1 menit. Dipijat pelan-pelan. Kemudian pindah tangan ya. Ayo. Ya. Itu seperti Mbak Anu Mas Yanu itu enak tuh. Yuk. Nah, kan rileks sekali. Sudah? 2, tinggal tangan 2. Itu kan baru tangan 1. Dua-duanya kayak gini. Nah. Nah, silakan balik kiri ya, berarti ya. Balik kiri, balik kanan. Nah, balik kanan, masih berdiri. Balik kanan. Nah. Ya, balik ke sana berarti. Nah, ada yang sana. Kemudian yang sebelah kanan mijeti. Nah, ayo ini. Iya, kebalik. Nah. Udah gantian. Ya. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Ada yang mau menyimpulkan? Satu, Mbak Nada ya, mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini. KD apa tadi? 4.3 mengkonstruksi nilai-nilai ya dalam teks eksplanasi. Ya. Oke, silakan Mbak Nada untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, maju ke depan, Mbak. Oke, biar kelihatan. Nah, jadi sudah melakukan ice breaking ya, melakukan ice breaking. Gimana rasanya dipijit teman? Nah, iya dipijit. Oh, nggak kerasa. Langsung ya, Pak. Ya nanti dilanjut nanti ya kalau sudah selesai. Oh iya, monggo Mbak. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini bersama Pak Kaji yaitu
adalah teks cerita sejarah merupakan cerita seperti halnya novel dan cerpen, juga termasuk ke dalam kategori cerita ulang, sehingga strukturnya ada 6, yaitu orientasi, penguapan peristiwa, konflik, puncak konflik, resolusi, dan juga koda. Dan dalam cerita sejarah, kita juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, yaitu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan juga nilai sosial. Terdapat juga selain struktur teks, sejarah, dan juga nilai kehidupan, kita belajar tentang fenomena-fenomena kehidupan yang digunakan sebagai bahan teks eksplanasi, yaitu ada pula untuk pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi punya Dini, yaitu tentang kemiskinan, ada teks tari kecak, pengangguran, dan juga wayang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Itu jadi Pak Guru akan memaparkan hasil kerjanya kalian terkait dengan teks eksplanasinya ya. Itu silakan kalian buka, nanti ada di kelasnya Pak Guru. Jadi ini bisa dibuka, contohnya untuk yang ini punyanya Farhan. Kemudian kelompoknya Farhan, itu kelompok apa namanya Mas? Guntur Darjono. Kemudian ada dari Lelaning, kemudian dari Dini. Ini adalah hasil kerja kelompok kalian dan sebagai nilai keterampilan kalian. Untuk nilai pengetahuannya itu ada juga di sini, tapi nanti Pak Guru akan dinilai karena waktunya sangat terbatas, jadi nanti Pak Guru akan menilainya. Dan untuk penilaian sikap sudah diisi ya tadi ya? Sudah, penilaian sikapnya. Oke, Pak Guru tampilkan. Pak Guru tampilkan penilaian sikap. Nah, oh ternyata masih ada yang belum. Nih, contohnya ini dari Anissa. Nah, ini adalah hasil penilaian sikap kalian. Nah, itu ini pembelajarannya. Jadi yang merasa belum belajar sungguh-sungguh, kemudian belum melaksanakan kelompok dengan baik, terutama tadi kelompok apa tadi ya Mas Imam? Apa? Pendopo Dipokusumo itu tadi kan belum berkelompok lah, untuk segera memperbaiki diri ya, karena sudah kelas 12 ibaratnya rumah itu kalian itu sudah sedang membangun atap. Oke. Jadi itu saja pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya tadi sudah, dan untuk pembelajaran selanjutnya masih berdasarkan teks cerita sejarah. Itu tinggal kalian itu melanjutkan hasil kerja kalian ini setelah dikomentari oleh teman dan dinilai oleh Pak Guru, kemudian kalian ubah menjadi PDF ya, PDF sebagai bahan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang menganalisis struktur cerita sejarah. Nah, itu akan kita laksanakan minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan silakan bertanya. Ayo, tanyakan saja. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Luar biasa pada kalian yang sudah mau belajar cerita sejarah. Ya, jangan melupakan sejarah. Ya, seperti yang terdapat dalam kutipannya. Nah, ini kesimpulan pembelajarannya juga sudah Pak Guru sampaikan. Nah, dibaca dengan keras untuk Mas Imam, silakan dibaca untuk mengakhiri ya. Karena silakan dibaca. Sejarah adalah drama yang luar biasa, dipentaskan di atas teater zaman dengan matahari sebagai pelitanya dan kekekalan sebagai latar belakangnya. Thomas Carlyle. Nah, itu. Terima kasih. Oke, pelajaran Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk tangan untuk kita semua. Coba ambil tugasnya. Tangan. Halo, assalamualaikum Bu Tutut, Bu Siti Umelin, dan Pak Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bu? Alhamdulillah. Tadi sudah saya melaksanakan PPL Rencana Aksi 1. Luar biasa ini penampilannya Pak Aji. Nggih Bu Tutut. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Tidak ini. biasa di luar Ibu. Ya dia jarang keluar Bu. Enggak. Ini Bu Tutut. Ini luar biasa Pak untuk Pak Guru dan kelasnya, sangat kondusif untuk belajar, apalagi kelas 12. Ini bisa mendesain kelasnya, kemudian dalam pembelajaran untuk materi teks sejarah ini sudah di apa namanya? Ini Pak Ajinya mana? Pak Ajinya hilang. Dari kucing. Pak Aji mana Pak Aji? Pak Aji. Ini koordinasinya sangat baik Ibu. Ada admin ini iuran bersama tapi tidak mahal dan nyaman itu Zoom-nya. Oh, enggak. Pak Ajinya berubah sebentar tadi. Oh, belum dipulangkan. Muridnya belum dipulangkan. Kebalik Pak Haji. Kebalik kameranya yang di. Sudah. Maaf, kami minta bantuan kepada teman sejawat. Luar biasa. Pak Haji, ini saya kira Pak Haji juga sudah usahanya sudah luar biasa untuk bisa tampil maksimal, dan alhamdulillah hari ini untuk aksi yang pertama penampilannya Pak Haji sangat memukau. Bagus, untuk modelnya, untuk medianya, kemudian untuk ketegasannya dan lain-lain. Ya saya acungi jempol. Selamat ya Pak Haji. Bu. Terima kasih Bu Siti Umelin. Luar biasa ini menginspirasi Bu Tutut. Bu Tutut. Dari saya sedikit ini tadi sumber belajar kadang-kadang tidak disebutkan ya, tapi tadi ada menyebut nama-nama nama-nama sejarah di Purbalingga ya. Ada tadi. Ya memang ini untuk sumber belajar kadang-kadang mahasiswa terlupa. Lupa disebutkan, tapi ada di RPP sih. Kemudian yang akar masalahnya tadi sepertinya tidak terlalu fokus ya. Coba apa tadi sudah disebutkan? Disebutkan kalau nilai-nilai dalam pembelajaran teks cerita sejarah dari kakak kelas kalian itu tidak banyak yang tidak lulus. Baik. Ya, berarti sudah semua baik ya, itu tadi terakhir juga baik ya. Pokoknya bagus lah ya. Tidak rugi jadi pembimbingnya Pak Haji. Ini kan banyak, ini direkam juga oleh Pak Haikal. Kita admin 2 ya. Pak Haji. Ya, nanti dari sharing belajar semakin sekali baik semua, malah bagus semua Bu jadinya satu kelas. Betul sekali, ini kerjasama yang baik, solid sekali. Baik. Saya juga senang ya Bu. Saya juga senang dari tadi mengikuti Pak Haji. Matur nuwun Pak Haji. Selamat Pak Haji. Sampun Ibu. Sampun. Alhamdulillah kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari teman-teman. Ayo. Terima kasih jadi muridnya Pak Haji ya. Pamit dulu ya. Kita ngumpulin. Sami-sami bentuk pamit dulu Pak Haji. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Siti. Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh.